Mungkin di antara kita ada yang masih ingat saat orang tua kita melarang kita keluar rumah saat malam hari. Pasti mereka menakut-nakuti kita dengan ancaman akan diculik makhluk halus wewe gombel. Makhluk ini diceritakan oleh orang tua kita suka menculik anak yang keluar malam dan tidak akan bisa ditemukan lagi. Dalam banyak literatur yang didukung cerita masyarakat, wewe gombel atau kolong wewe adalah roh perempuan yang meninggal bunuh diri. Dia hidup setelah membunuh suaminya dan dikejar-kejar warga akibat perbuatannya itu. Pembunuhan itu dia lakukan setelah memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Konon sang suami berselingkuh karena istrinya tidak bisa memberikannya anak. Karena tidak bisa memberikan anak, dia dibenci oleh suaminya lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel. Setelah mati bunuh diri, kemudian dia menjadi wewe gombel. Namun dalam kisah yang lain, wewe gombel ini tidak sembarangan menculik anak kecil. Dikisahkan kalau dia hanya menculik anak kecil yang ditelantarkan atau tidak diurus dengan baik oleh orang tuanya, juga suka mengganggu orang tua yang tidak baik kepada anaknya. Wewe gombel baru berhenti atau mengembalikan anak yang diculiknya, jika si orang tua telah sadar akan perbuatannya. Sosok wewe gombel disebutkan membenci orang tua yang tidak memperlakukan anak mereka dengan baik. Dalam cerita tutur masyarakat, hantu wewe gombel juga diceritakan suka menculik anak kecil yang bermasalah dengan orang tuanya. Dia bakal menculik anak dan menyembunyikannya, lalu menakut-nakuti orang tua. Setelah orang tua sadar bahwa apa yang dia lakukan kepada anaknya salah, baru wewe gombel akan melepaskannya. Sesuai namanya, kisah asal-usul wewe gombel ini konon berasal dari daerah Bukit Gombel di Semarang, Jawa Tengah. Beberapa orang menyebut daerah itu merupakan wilayah kerajaan hantu. Ciri khas dari wewe gombel atau kolong wewe ini adalah memiliki bentuk buah dada yang sangat besar dan menjuntai seperti buah pepaya. Kabar lain mengatakan anak-anak yang diculik oleh wewe gombel akan diberi makanan belatung, tai, toke atau kita sebut saja kotoran manusia. Jika si anak tidak mau, maka terpaksa si anak akan disuapin secara paksa. Kadang-kadang anak-anak yang diculik akan mengalami halusinasi sehingga kotoran manusia yang ia lihat seolah-olah adalah makanan lezat yang paling ia sukai. Tujuannya adalah membuat anak menjadi bisu agar tidak bisa menceritakan apa yang telah terjadi dan dialaminya ataupun bentuk dari wewe gombel yang seram tersebut. Cerita wewe gombel ini juga kerap dipakai orang tua untuk menakut-nakuti anak agar tidak keluyuran keluar rumah sendiri. Orang tua bakal bilang jangan keluar kamu sendirian nanti digondol diculik wewe gombel. Mendengar ancaman itu si anak pasti takut. Untuk mencari anak yang diculik oleh wewe gombel yakni dengan keliling rumah atau kampung sambil menabuh tampah nampan besar terbuat dari anyaman bambu, sambil bernyanyi Black Black Thing, menyebut nama anak yang hilang, munculah atau keluarlah, dinyanyikan sambil keliling rumah atau kampung 7 kali. Sosok wewe gombel ini banyak dikisahkan turun-temurun, namun ada sebuah pesan dari kisah wewe gombel tersebut adalah jangan biarkan anak kecil main keluar sendirian saat hari telah petang. Mungkin tidak ada makhluk halus, namun ada manusia yang berniat jahat di luar sana, dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal atau gangguan yang tidak baik di luar sana. Jadi sebisa mungkin jaga dan sayangi anak-anak kita bro.